Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Doanya Mas Tulus semoga kabar kalian selalu baik di kesempatan hari ini ya. Amin. Doa terbaik pokoknya, mau dikabul atau tidak, mau dikatain atau tidak, Mas Tulus tetap doakan yang terbaik buat teman-teman yang ada di rumah ya. Video hari ini akan tayang untuk besok tanggal 24 di hari Sabtu ya teman-teman ya, buat temenin kalian. Jadi kalau kalian berharap ada live atau tidak, aku nggak tahu. Suka-suka teman-teman bilang, Mas Tulus live dong. Aku suka ngeliat Mas Tulus live, bisa interaksi secara langsung. Katanya mereka begitu. Cuma kalau besok atau hari Sabtu aku nggak tahu bisa live atau enggak. Jadi ya Mas Tulus siapkan video buat nemenin kalian hari ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dalam dan juga luar negeri. Salam kenal tentunya untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang lagi. Semoga kabar teman-teman di rumah selalu baik, murah rezekinya, lancar urusannya, selalu dalam lindungan Allah ya. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang sudah tulis-tulis absen juga terima kasih banyak. Sehat berkah buat semuanya. Nah untuk yang belum mungkin berkenan subscribe, ayo di subscribe, loncengnya dipencet, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus nggih. Terima kasih banyak, sehat berkah buat kita semua. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi, yang lagi bermasalah mungkin secara keuangan, keluarga, atau apapun masalahnya, Mas Tulus doakan semoga urusannya segera diselesaikan sama Allah, dirubah secara baik seperti yang kita harapkan. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga teman-teman diberikan jalan sama Allah. Setidaknya Allah berikan kekuatan untuk menghadapi ujiannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun ya. Hari ini terlalu banyak bikin video guys. Aku cuma mandi, bahkan aku belum makan. Mandi, ngerok jenggot, syuting lagi. Saking semangatnya ya. Ya karena memang daripada nanti nggak ada waktu buat pembahasan kita hari ini, ya udah aku sempat-sempatin buat ngebahas ini buat kalian gitu. Emang apa yang mau dibahas Mas Tulus? Ya ini sesuatu yang lagi viral, yang ramai kemarin dan teman-teman minta untuk dibahas, yaitu terkait dengan gempa yang terjadi di Bengkulu. Seperti apa ulasannya? Nanti kita akan baca secara detail, kita akan lihat intuisinya, kira-kira ada pesan apa, mengerikan atau tidak, masih ada potensi atau tidak, kita akan lihat nanti ya teman-teman ya. Sebelumnya orang baik, ini per hari Jumat sedekah nasi box kita masih minus 2 jutaan guys. Makanya
Mas Tulus masih minta bantuan teman-teman yang nonton. Semoga sedekah nasi box kita diizinkan ada sama Allah, dikirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman yang masih nonton dan mungkin berkenan membantu, silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Riantoro untuk Puanas, guys, walaupun hutan. Di luar lagi gerimis saja, tapi di sini panas, aku gerah. Ya inilah Jakarta ya guys ya. Teman-teman yang masih pengen bantu sedekah nasi box, silahkan cek kolom deskripsi ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya berapa? Rp12.000 satu nasi boxnya. Selebihnya terserah kalian ya. Siapa tahu tiba-tiba ada yang jebret, yes mas saya kasih langsung mas 2 juta. Biar langsung dijalankan sedekah nasi boxnya. Amin ya Allah. Biasanya ya doanya kalian itu luar biasa. Biasanya itu ada aja jalan Allah. Malah bukan kadang, malah sering itu lebih, guys. Di hari berjalannya sedekah nasi box itu justru lebih biasanya. Jadi kalau sekarang kita seakan-akan aduh pesimis nggak tahu, tapi biasanya Allah jebret ya. Tapi sekali lagi tak serah karo Gusti Allah ya, nggak tahu Gusti Allah berkehendaknya seperti apa. Intinya yang membantu sedekah nasi box silahkan cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI minimal 12.000. Kalau untuk sedekah bumi, Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas, silahkan cek di kolom komentar ya. Kalau sedekah bumi nggak ada minimal maksimal, terserah jenengan. Kalau sedekah nasi box minimalnya Rp12.000. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Hajatnya apa, tujuannya apa, semoga Allah terima. Pahalanya Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga teman-teman yang sedekah ke Mas Tulus, Allah berkahi usaha, keluarga, dan usianya. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin ya Allah. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Agak lapar ya aku ya. Salahnya tuh terlalu semangat ya guys. Jadi nggak tahu kenapa. Rumahku lagi bau kembang guys dari tadi habis zuhur itu. Lagi bau kembang setaman gitu. Nggak tahu mau ada apa ini. Mudah-mudahan. Cuman ya baunya sih menenangkan ya. Mudah-mudahan bertanda baik. Mudah-mudahan Mas Tulus mau dapat kiriman uang sekoper buat bayar utang. Amin. Terlalu tinggi hayalan mulus tulus. Baik, teman-teman yang pesan minyak bidara ya. Per hari Jumat ini stoknya masih tinggal 6 ya. Hanya tinggal 6 lagi. Teman-teman yang pesan silahkan DM saja ke WhatsApp di 0857. Sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya. Nomor HP yang bisa dihubungi ya teman-teman. Ingat alamatnya harus lengkap. Jangan lupa nomor rumah, kemudian blok ABCDE-nya disebutkan. Dan kalau bisa lebih bagus atau lebih lengkap lagi dengan kode pos ya. Nomor HP yang kalau bisa memang nggak aktif tapi WhatsApp-nya aktif. Jadi lebih mudah dihubungi oleh kurir ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah pesan. Semoga segera sampai. Tentunya Mas Tulus doakan semoga manfaat jadi obat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah terus sembah nuwun ya. Masya Allah. Apa? Kok ya selesai ini kita ngaji bareng ya Cahayu. Baik. Di tanggal 23 Mei 2025 di pukul kurang lebih jam 3 kurang ya, karena jam 2.52 waktu Indonesia bagian Barat, terjadi sebuah guncangan gempa di wilayah Bengkulu, dan gempa tersebut berkekuatan 6,2 magnitudo, dan alhamdulillah tidak berpotensi tsunami. Kenapa seperti itu? Karena ini tipikal gempa yang dipengaruhi oleh lempeng Indo-Australia dan tipenya, simpelnya setelah aku cari tahu tuh kayak menujam ke dalam, dan yang agak mengagetkan adalah gempa tersebut itu katanya tidak ada pengulangannya. Jadi gempanya cuma sekali, besar banget ya, tapi tidak ada pengulangan. Dan alhamdulillah ini termasuk gempa yang di tengah-tengah, tidak gempa dalam atau gempa gempa dangkal, tapi bisa dibilang gempa di bagian tengah-tengah, dan
termasuk bagian gempa yang tidak akan mempengaruhi gelombang tinggi air laut atau tsunami ya. Karena tipikal gempanya itu gempa yang menghujam ke dalam dan tidak pergerakan, tidak ada patahan-patahan berikutnya. Jadi menghujamnya pas banget di Bengkulu, teman-teman. Jadi masyarakat yang ketakutan sampai sekarang katanya aku baca beritanya tadi ada yang tidak mau masuk rumah karena masih trauma. Karena biasanya kan gempa ada pengulangan ya. Cuman BMKG sudah merilis bahwa ini tipikal gempa yang memang tidak akan ada pengulangan dan tidak berpengaruh ke tsunami. Tapi gempa ini skalanya atau kekuatannya sama dengan yang lain, 6,2 misalnya, 5,3 atau seterusnya, tapi dengan daya atau kekuatan yang lebih besar daripada gempa yang sama. Jadi misalnya ada gempa yang disebabkan oleh lempeng Indo-Australia yang lain, tetapi ini alhamdulillah bukan termasuk dari gempa megatrust, sehingga termasuk dari gempa yang istilahnya gempa sekali sudah gitu loh, tidak ada pengulangan. Jadi masyarakat itu takutnya kok ini nggak ada pengulangan, tiba-tiba takutnya tiba-tiba ada tsunami dan seterusnya. Dan BMKG sudah merilis bahwa ini tidak berpotensi tsunami. Kenapa? Karena termasuk gempa yang bukan kategori megatrust. Cuma kekuatannya lebih besar daripada gempa-gempa yang lain. Artinya meskipun dengan kekuatan yang sama 6,2 di Bengkulu dengan di Sumedang misalnya, akan lebih besar kekuatannya di Bengkulu karena ini tipikal gempa yang disebutkan BMKG tersebut. Aku bingung nyebutnya bahasa Inggris guys, angeles. Pokoknya wilayah ini nih. Jadi memang tipikal gempa yang justru akan lebih besar. Itulah kenapa tidak ada pengulangan. Dan itulah kenapa banyak kerusakan. Alhamdulillah yang saya dengar di balik gempa yang terjadi di Bengkulu ini tidak ada korban jiwa alias nihil. Alhamdulillah. Yang saya dengar hanya ada beberapa orang yang mengalami luka, itu pun lukanya juga ringan. Tetapi kerusakan dari kejadian gempa atau diakibatkan oleh gempa tersebut ini lumayan parah. Terdeteksi, kalau saya salah mohon dikoreksi, ada 170-an rumah yang rusak ringan sampai berat ya. Ada yang rusak ringan, ada yang rusak berat dan terdampak oleh adanya aktivitas gempa tersebut. Di balik itu ada beberapa rumah yang parah sampai rata dengan tanah ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekali lagi meskipun gempanya terjadi di tengah laut ini tidak berpotensi tsunami dan tidak ada pengulangan. Tetapi tetap harus ditingkatkan kewaspadaan, jangan mudah terkecoh dengan berita-berita hoak ya. Turut berduka sekali lagi untuk saudara-saudaraku di Bengkulu, mudah-mudahan segera mendapatkan bantuan, mendapatkan penanggulangan dari pemerintah, dan aku tahu pasti mereka sudah dapat banyak bantuan dari pemerintah. Pasti mereka sudah tersentuh oleh tangan-tangan pemerintah. Amin. Tetap diberikan kesabaran, semoga segera pulih dan semoga sebenarnya yang kita doakan bukan cuma keadaannya ya, tapi sebenarnya orang-orang yang terkena dampak gempa seperti ini teman-teman, yang sulit disembuhkan tuh traumanya, bukan harta atau uang yang mereka diambil istilahnya kerusakan, mau nggak mau harus mengeluarkan uang dan seterusnya. Tetapi saya yakin bahwa trauma itu tidak mudah dihilangkan ya. Kita doakan semoga mereka bisa bersih secara psikis dari trauma terkait dengan musibah gempa tersebut ya. Lalu apa yang bisa kita lihat dari gempa tersebut Mas Tulus, karena banyak teman-teman yang bilang Mas terjadi lagi Mas di tanggal ganjil. Mas Tulus kan pernah bilang kalau tanggal ganjil itu kering mungkin ada gempa, kalau tanggal basah itu juga basah. Jadi akan cenderung terjadi di tanggal ganjil. Dan terjadi di tanggal ganjil, terjadinya di pagi hari dan plus di hari Jumat, di mana hari yang penuh dengan keberkahan. Terjadi sebuah musibah tersebut. Kalau teman-teman mengarahkan ini menjadi warning buat kita, Allah memberikan warning kepada kita di hari yang cukup baik tersebut, mungkin juga saya akan berkata sesuatu yang sama. Karena menurut saya tidak ada yang kebetulan ketika Allah sudah menghendaki sesuatu. Dengan adanya hal seperti ini, saya juga percaya bahwa Allah lagi ngingetin kita dengan sesuatu. Ini di hari yang cukup baik, kalian saya ingatkan, saya berikan musibah. Begitu kata Allah. Jadi mudah-mudahan di hari yang cukup baik tersebut jadi peringatan buat kita. Ya berarti kalau kita diingatkan, kalau kita ditegur, berarti ada yang salah dengan kita. Yuk kita perbaiki sama-sama. Entah di Bengkulu sendiri, entah di mana. Semoga ini jadi
warning atau peringatan bagi kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi pastinya. Lalu karena nggak ada pengulangan ya, kalau dibaca melalui angka. Sekali lagi Mas Tulus sampaikan, saya melihat potensi-potensi atau intuisi di balik kejadian ini merupakan dari ilmu cocok logis saya dalam menghitung angka. Jadi saya nggak pernah memastikan yang saya sampaikan itu pasti terjadi atau sesuai. Oke, aman ya. Jadi saya menghitung lewat potensi angka. Nah, kalau dihitung lewat angka Mas Tulus, sekarang kan nggak ada pengulangan. Tiba-tiba kok jebret sudah besar rusak kelar gitu. Kenapa kok nggak ada pengulangan? Karena yang disampaikan oleh BMKG sebelumnya, silahkan jenengan cari tahu di Google. Mas Tulus mau bodole ngomong ke istilah-istilah lagi angel. Cuma kalau dari hitungan angka justru sorry sekali lagi di sini masih ada potensi pengulangan 23052025. Masih harus jadikan kewaspadaan ya. Ya mungkin nanti BMKG atau pihak terkait bisa melakukan penelitian, siapa tahu memang ada kemungkinan berikutnya. Dan sorry sekali lagi, kalau ini intuisinya ternyata bukan cuma buat Bengkulu, tapi meluas. Bisa sampai di mana saja. Potensi gempa dengan skala besar juga masih sampai di mana saja. Dan bahkan ketika ada pengulangan, entah di Bengkulu, entah di mana, karena universal ya, ini luas. Bukan hanya untuk Bengkulu. Jadi ketika disampaikan dari hitungan angka, saya melihat potensi yang lumayan lebih kuat, lebih besar. Dan kalau dibaca dari magnitudonya 6,2 itu ada pesan yang disampaikan air kepada kita, ada yang pesan yang disampaikan lautan kepada kita. Apakah ada yang salah dengan Bengkulu di perairannya? Apakah ada yang salah dengan Bengkulu dari elemen tanahnya? Silahkan dicari tahu. Apakah memang ada kezoliman yang dilakukan oleh entah masyarakat, entah oknum tertentu yang menjajah Bengkulu dengan menggebu-gebu, dengan amarah, dengan nafsu keserakahan, adakah di situ? Silahkan dicari tahu sendiri teman-teman. Tapi kalau kita baca melalui angka 6,2 di sini justru saya melihat ada potensi gelombang, hati-hati. Kalau nauzubillah min dzalik, pengulangan kemudian ada tsunami dan seterusnya kemungkinan juga ada, meskipun sudah dijelaskan bahwa ini bukan termasuk gempa dalam jenis megatrust ya, bukan jenis gempa megatrust. Jadi kemungkinan mempengaruhi tsunami itu kecil sekali. Tetapi kan ini yang saya sampaikan universal, bukan untuk Bengkulu saja. Kalau dihitung dari 6,2 gelombang tinggi ataupun luapan air di balik gempa tersebut atau ketika ada gempa lagi berikutnya itu sangat potensial terjadi. Sehingga hati-hati, nauzubillah min dzalik, kalau misalnya terjadi sesuatu dengan namanya gempa berikutnya, Mas Tulus minta teman-teman untuk waspada dan juga hati-hati tentunya ya, karena potensinya masih ada kemungkinan pengulangan dan tentunya juga masih ada lambang air yang tinggi atau yang besar sekali di sini. Lalu tambahan lagi teman-teman, di sini ada simbol gaib ya. Dalam tanda kutip saya bilang simbol gaib itu berarti ada peringatan yang disampaikan leluhur khususnya untuk masyarakat Bengkulu sendiri. Kalau ini lebih khusus ke masyarakat Bengkulu, kenapa? Karena biasanya kalau leluhur ini lebih cenderung ke kenaungan yang sesempit itu atau yang dekat dengan tempat itu. Mungkin ada yang salah. Maka tadi saya sampaikan di awal, adakah kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya, kemudian kezoliman dan seterusnya saya sampaikan di situ. Jadi ini salah satu poin yang muncul. Jadi ya sepertinya Bengkulu harus bebenah dari sisi bukan keyakinan sih, lebih ke sisi batin. Mungkin ada yang salah, mungkin ada selama ini ada pepunden yang tidak dirawat, mungkin sudah lama tidak ada sedekah bumi dan seterusnya, nauzubillah. Mudah-mudahan sih enggak ya, tapi simbolnya itu muncul. Sekali lagi saya hanya hitung angka ya, saya bisa salah. Kemudian kalau kita hitung dari 6,2 sendiri itu memang ya air yang double-double, air yang meluap, air yang bergelombang, air yang keluar gitu loh. Dan di sini tuh tidak bisa kita lihat potensinya. Artinya kalau memang ada tsunami, apakah tsunami-nya besar atau tidak, itu tidak bisa diukur. Intinya memang double power. Kalau airnya tuh meluap atau ada gelombang air di sini, jumlahnya akan lebih besar, jumlahnya akan banyak, kekuatannya akan lumayan kuat, sehingga ini perlu dijadikan kehati-hatian. Nah, justru pengulangan ini saya tidak sampaikan hanya di Bengkulu ya, tapi sekali lagi saya sampaikan pengulangan gempa susulan berikutnya itu sangat potensial ada, tetapi bukan hanya untuk Bengkulu, ini luas sekali.
perlu diwaspadai ya. Nah, kalau secara hitungan saya lompatnya itu bisa ke 25, 27, 29. Mungkin juga, oh ya, di bulan Juni itu agak banyak ya angka-angka di mana titik gempanya juga lumayan. Jadi sepertinya juga akan lebih lebih sering di bulan Juni terkait dengan lempengan gempanya. Tetapi secara garis besar kalau dihitung lewat angka di sini standar sih, tidak ada peningkatan dalam tanda kutip magnitudonya dengan tingkatan magnitudo yang besar atau di atas ini atau di bawah ini. Aku nggak bisa menyampaikan itu, tapi secara hitungan angka, secara garis besar itu tuh standar, tidak ada peningkatan secara besar lagi. Cuman sekali lagi kalau ini terjadi di sesar-sesar yang artinya memang terjadi secara dangkal, gempa dangkal, bahkan cuman ya di Sumedang atau Subang dulu yang 2,9 aja merusaknya lumayan parah. Ya itu tadi takutnya meskipun skalanya kecil terus bisa mempengaruhi gelombang, kemudian juga bisa merusak meskipun itu kecil ya, entah dangkal, entah di laut atau apa, cuman ini juga cukup bahaya menurut saya. Pengulangannya masih ada potensinya, dibaca melalui angka masih ada pengulangan, kemudian gempa susulan juga masih ada, bisa di lokasi yang sama, bisa juga untuk di wilayah Indonesia yang lain dan masih lumayan panjang ya. Oke. 2305 Di sini masih ada simbol kegaduhan air dan angin. Nah, ini satu hal yang harus diwaspadai. Karena kalau kita baca 2 itu air, 3 itu angin ya. 3 dan 5 itu bisa kita gambarkan sebagai angin. Cuman powernya lebih kuat 5. Sedangkan di sini ada double nih, ada 2, 3, 5, 20, 25. Ada power yang cukup kuat. Sehingga bisa kita artikan sebagai gelombang laut atau laut yang meluap atau laut yang mengeluarkan gelombang. Laut yang mengeluarkan laut yang mengeluapkan isinya. Laut yang memiliki simbolnya laut ngamuk lah istilahnya ngono. Karena 3 ini topan ya. 3 ini simbolnya topan atau lesus di mana air yang terpengaruh sama angin tadi. Sehingga ya lari lagi kemana selain gelombang tinggi di laut ini muncul lagi intuisinya juga berarti masih ada potensi cuaca ekstrim atau cuaca buruk yang akan mempengaruhi, yang akan terpengaruh dengan adanya kegiatan sekarang lagi rame ada banjir, ada beberapa musibah yang dipicu dari air, ini juga salah satu potensi yang masih terjadi. Jadi masih waspada teman-teman karena gelombang air masih lumayan. Angin kencang juga masih potensi sekali. Bisa terjadi di laut, bisa terjadi di darat, atau ketika sedang ada air alias sedang hujan. Jadi perlu kewaspadaan juga ditingkatkan ya. Kemudian angka 5 di sini lumayan kuat, jadi elemennya justru meskipun terjadi di titik yang gempa ya, meskipun terjadi di titik gempa di sini atau di elemen tanah justru melemah di sini, kalah dengan elemen air dan juga angin, dan yang paling kuat adalah angin. Justru ketika kita hitung dari angka yang terjadi di mana gempa ini terjadi di Bengkulu, elemen tanah justru bergeser, dipindah sama elemen angin yang terkuat, elemen air di bagian tengah, dan juga elemen tanah di bagian belakang. Masih ada potensi sekali ya, jadi perlu kewaspadaan teman-teman. Terkait dengan tempat-tempat di mana kalian kemungkinan terkena banjirop karena gelombang ataupun luapan air laut di sini juga muncul di tanggal 24 nanti justru 23, 24 itu ada luapan air laut kalau kita baca melalui angka. Kemudian teman-teman yang biasa terkena banjirop itu juga perlu waspada. Kemudian teman-teman memang sudah terbiasa atau sudah sering mendapatkan banjir kiriman atau memang rawan banjir tempat tinggalnya, aku minta untuk mewaspadai beberapa hal. Salah satunya adalah air yang meluap entah dari laut, dari sungai, dan juga dari hujan. Tingkatkan kewaspadaan. Lalu 23052024. Kan tadi saya bilang air gaduh ya. Bisa jadi juga simbol-simbol bendungan yang jebol-jebol ini masih banyak. Kemarin kita sudah bahas yang di Pasar Minggu, kemudian kita sudah bahas juga yang di beberapa titik yang ada di Demak. Kalau tidak salah kemarin bendungan-bendungan yang baru dibangun jebol lagi. Ini justru saya melihat masih ada simbol bendungan yang jebol lagi. Hati-hati ya teman-teman. Dengan kata lain, airnya kan dari kemarin juga sudah saya sampaikan ya bahwa yang mengakibatkan jebol ini bukan cuma air dari hujan saja, tapi juga potensial terjadi di laut teman-teman. Air laut yang meluap, air laut yang akan menjadi besar, air laut yang bisa mendorong bendungan jebol tadi, nauzubillah min dzalik. Karena tanggul-tanggul yang ada di
daerah kita tuh banyak ya teman-teman, dan salah satunya juga di Jakarta Utara. Itu yang bikin saya agak deg-degan. Tapi simbol tanggul jebol karena air laut ini lumayan kuat ya. Jadi perlu tingkatkan kewaspadaan. Hati-hati tentunya. Bukan untuk dipercaya tapi dijadikan buat kehati-hatian. Sepertinya hanya itu yang bisa Mas Tulus bahas terkait dengan kejadian gempa yang terjadi di Bengkulu. Semoga manfaat dengan apa yang sudah Mas Tulus sampaikan hari ini. Dan teman-teman suka dengan konten yang sudah Mas Tulus buat. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah ini akan tayang besok hari Sabtu di jam 11 siang ya. Terima kasih banyak orang baik. Kalau saya ada salah-salah kata saya minta maaf. Kalau misalnya saya terkesan kepintar atau gurih saya juga minta maaf ya. Saya nggak ada maksud di situ. Jangan lupa terus jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga untuk terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang saat ini mungkin belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Kalian yang saat ini punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe kendaraan, apapun yang jenengan hajatkan sekarang, Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga segera terjual asetnya. Untuk yang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak orang baik, sehat berkah buat kita semua ya. Jangan lupa mau bahas apa lagi silakan. Teman-teman bisa share, bisa DM ke Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official, atau kalian juga boleh komentar di postingan Mas Tulus yang sudah Mas Tulus posting di YouTube ya. Oke, terima kasih. Silakan komentar ke situ, sarankan ke situ. Oke, terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus pamit mundur ya. Kalau misalnya kalian belum like sebelum close ya di like dulu, boleh ya, dibantu like dulu, setelah itu baru di close. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Aku lapar guys. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.